Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang menciptakan alam semesta. Salam dan salawat mudah-mudahan senantiasa dicurahkan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara yang berbahagia dan dimuliakan Allah, takwa ini tema yang akan saya sampaikan. Sering kita dengar kata takwa, dan para khatib setiap Jumat pasti menekankan ini sebagai rukun dari khutbahnya. Tidak sah khutbah tanpa menyerukan berwasiat tentang takwa itu. Al-muttaqi alladzi yattaqillaha wa yattaqi ma'asyi, kata Nabi. Yang disebut dengan orang bertakwa adalah mereka yang takut kepada Allah dan takut berbuat maksiat. Itu definisi takwa itu. Takut kepada Allah dan takut berbuat maksiat. Bagaimana takut kepada Allah? Menjalankan perintah-perintah Allah. Apa perintah Allah? Seluruh perintah Allah yang ada dalam Al-Quran kita lakukan sepenuh hati, penuh keikhlasan, dan tidak boleh tawar-menawar. Menjauhi kemaksiatan itu adalah harga mati bagi kita. Orang bertakwa pada satu sisi sekaligus menghindari kemaksiatan. Kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah, itu arti takwa. Terus bagaimana proses menuju takwa itu? Yang di sini letaknya pembahasan pada video kali ini. Menuju takwa itu kalau menurut Imam Mutahhari ada 3 yang bisa kita lakukan, maka jangan anggap enteng 3 hal ini. Pertama, lewat sholat yang khusyuk. Kedua, lewat puasa. Ketiga, lewat memperbanyak zikir kepada Allah. Jangan pandang remeh ketiga hal ini dalam kehidupan kita. Jaga sholat supaya khusyuk, puasanya dijaga, dan perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat misalnya, mari kita sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Artinya orang yang sholat mampu dia menghindari perbuatan yang tidak baik dan melanggar, mampu mencegah perbuatan yang melanggar ketetapan Allah. Maka ada orang yang berpikiran begini. Saya sering berdiskusi dengan teman-teman muda yang mengatakan, pokoknya saya sudah tidak berbuat keji dan mungkar, berarti sholat tidak perlu. Itu logika yang kebalik. Justru orang yang melaksanakan sholat itu akan mampu membentengi dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Maka sholatlah sepanjang waktu. Karena orang itu kadang-kadang godaannya itu setiap saat. Hari ini baik, besok mungkin bisa turun kebaikannya, bisa hilang kebaikannya, dan seterusnya. Jagalah, bentengilah, perisailah kehidupan kita dengan sholat itu. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Maka orang yang bisa sholat dengan baik dikategorikan sebagai orang yang khusyuk. Allah sendiri yang menegaskan qad aflahal mu'minun. Sungguh untung orang beriman itu, orang mukmin itu, alladzina hum fi salatihim khusyu'un. Yaitu mereka yang khusyuk salatnya. Nabi Muhammad SAW menegaskan kepada kita tentang salat itu. As-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu mi'rajnya orang beriman. Apa maksudnya?
Rasul pernah mengalami peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra itu perjalanan malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, daratan. Mi'raj, naiknya Rasul dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Naik, ketemu dengan Allah, berdialog langsung dengan Allah. Dan orang sholat, kata Nabi, bukan Isra. As-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'rajnya orang beriman. Artinya naiknya jiwa orang beriman ketemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang sholat itu hatinya naik ketemu dengan Allah, berdialog langsung dengan Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami ya Allah ke jalan yang lurus. Berdialog. Bahkan sebelumnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta tolong. Apa permintaan kita? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan ke jalan yang lurus ya Allah. Apa jalan yang lurus? Quran. Sebagian mufassir menyatakan hidayah itu ya Quran itu. Maka pelajari Quran supaya kita nyampe kepada hidayah kebenaran agama. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang yang telah kau beri nikmat kepada mereka, para nabi, para sahabat-sahabat beliau. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang yang sesat dan bukan jalannya orang yang kau murkai. Ini orang sholat itu ketemu dengan Allah dan mohon kepada Allah dengan hati yang tulus. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus itu ya Allah. Ini antara lain Mi'raj. Ketemu dengan Allah. Betapa indahnya jiwa kita. Ketemu dengan Allah, berdialog dengan Allah, mohon kepada Allah dan Allah jawab. Wahai malaikat, kabulkan doa orang ini yang sedang sholat. Luar biasa. Kalau kita renungkan, kita hayati, sholat yang kita lakukan itu mengandung makna yang luar biasa. Pertama tadi bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kedua dikategorikan sebagai mi'rajnya orang beriman. Yang ketiga orang yang sholat itu menjadi ahli bersuci. Sebelum sholat bersuci dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tangan kita, telapak tangan kita disucikan dengan nyebut nama Allah yang Rahman dan Rahim, kasih dan sayang. Tangan kita nggak boleh kasar kepada orang lain karena Rahman dan Rahim. Setiap akan sholat kita wudu, bersuci, menyebut Bismillahirrahmanirrahim, baru berkumur. Ucapan-ucapan yang ada pada lisan kita hendaknya ucapan yang baik-baik, yang mencerahkan, yang terdidik, yang memotivasi, yang positif. Setelah berkumur, hidung menghirup air, artinya kita hendaknya mensucikan daya cium kita, informasi-informasi yang kita cium yang baik-baik dalam hidup ini. Baru wajah kita sucikan. Ini wudu orang yang mensucikan diri. Wajah itu ada mata, pandangan kita tidak boleh underestimate kepada orang lain, meremehkan orang lain, tidak boleh. Kita harus memuliakan orang di sekitar kita. Kalau ada anak kecil, itu guru saya. Dosanya masih sedikit, pahalanya ya memang wajar sedikit karena masih kecil. Kalau ada orang senior, orang dewasa, orang tua, ini guru saya. Pahalanya lebih banyak karena sudah lama memakan asam garam kehidupan. Dosanya mungkin sudah diampuni oleh Allah karena pertaubatannya. Begitu juga orang yang berwudu, wajahnya ini memandang orang lain sebagai orang yang baik. Husnudzon, berbaik sangka. Baru setelah itu tangan kita diingatkan, disucikan. Jangan sampai melakukan perbuatan salah dan dosa dari tangan kita. Kalau kita sebagai pegawai jangan nambah-nambah angka sebagai laporan 0 ditambah atau dikurangi. Tangan kita bertanggung jawab. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksib, di dalam surat Yasin. Besok ketika mulut kita ini ditutup rapat, yang bercerita tangan kita akan bercerita kepada Allah dan kaki kita menjadi saksi terhadap apa yang kita lakukan dalam hidup kita ini. Bersuci.
Baru setelah ini kemudian rambut ya. Rambut kita basahi, artinya kepala kita ada otak. Otak kita harus senantiasa suci, tidak negative thinking kepada orang lain. Telinga, pendengaran, hendaknya pendengaran yang mencerdaskan, pendengaran yang mensucikan orang, pendengaran yang menyebabkan hati menjadi terjaga karena tidak terkotori oleh informasi-informasi yang merusak. Baru kaki kita sucikan, langkah kaki kita senantiasa dalam ridho Allah menuju kepada titik kebaikan dalam hidup kita. Ini orang sholat. Dari sini saja kemudian Nabi menegasi mana yang lebih bersih hidupnya dibandingkan dengan orang yang 5 kali sehari semalam bersuci. Mana yang lebih bersih? Insya Allah kita akan terus terjaga. Maka perhatikan pesan-pesan sholat itu. Ruku berdiri tegak, Allahu Akbar, ruku, sujud, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Artinya hidup itu pemulanya itu gagah, masih muda, Allahu Akbar, masih muda. Tapi tidak lama, nanti ruku usia kita. Ruku sudah mulai masa pensiun, sudah mulai ruku. Nanti sujud, detik-detik terakhir kehidupan kita, Assalamualaikum, Assalamualaikum kehidupan. Dengan membawa 3 pesan penting. Assalam, kerukunan, kebersamaan ciptakan dalam hidup kita. Ar-Rahmah, kasih sayang, barokah, keberkahan. 3 pesan hidup itu yang harus kita ciptakan bagi orang yang menunaikan sholat. Begitu antara lain, maka sholat yang kita lakukan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh untung orang mukmin, mereka yang sholatnya khusyuk, kata Allah. Dan orang yang sholat tadi menurut Imam Mutahhari adalah salah satu di antara penyebab seseorang bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua sekarang, tadi kan 3, sholat, puasa, yang ketiga zikir. Bagaimana dengan puasa, kok ada kaitannya dengan ketakwaan kepada Allah itu? Ya, Allah sendiri yang menyatakan. Kalau kaitan dengan Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, tunaikan puasa. Sebagaimana orang-orang terdahulu juga berpuasa, la'allakum tattaqun. Ada seorang mufassir yang menyatakan kata la'alla yang sering diterjemahkan mudah-mudahan, itu kata mufassir karena yang menyatakan la'alla itu Allah, la'allakum itu tidak diterjemahkan mudah-mudahan tapi pasti. Pasti kamu bertakwa. Dan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah yang berkaitan dengan puasa itu, saya pernah tanya kepada Kiai Yusuf Kiai Yusuf yang menyatakan bahwa coba lihat dalam Al-Quran itu ada 3 kalimat. Pertama, la'allakum tattaqun, pasti kamu bertakwa. La'allakum tashkurun, pasti kamu menjadi orang yang bersyukur. La'allahum yarsyudun, supaya orang puasa menjadi orang yang cerdas, yaitu orang yang memahami hakikat kehidupan, untuk apa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendak kemana kita besok, apa yang harus kita persiapkan, dan seterusnya. La'allahum yarsyudun, jika orang yang puasa menjadi orang yang cerdas, tahu makna dari kehidupan ini. Maka dari situ kemudian puasa akan melahirkan orang yang bertakwa kepada Allah. Nah, yang ketiga, takwa itu bisa diraih dengan banyak zikrullah, zikir kepada Allah. Zikir itu ingat dan menyebut Allah. Ingat apa saja yang kita pandang, ingat kepada Allah. Melihat semut berjalan di tembok, ya Allah. Allah menciptakan semut kecil, tidak pernah sekolah, tidak punya ijazah, tapi ya hidup itu cukup, bahkan berketurunan, gak ada yang kelaparan.
Ada kucing lewat, ngeong-ngeong. Ya Allah, kucing ini tidak pernah bangun rumah, tapi tidak gelisah. Kalau ada rumah gedung yang magrong-magrong, dia nunut gitu aja. Tanpa risau dengan sifatnya materi, karena dia sudah dicukupi oleh Allah rezekinya. Melihat segala sesuatu ingat kepada Allah. Lihat daun jatuh kuning, jatuh ingat kepada Allah. Tugasnya daun ini selesai. Kata Nabi, orang yang sakit tetapi tetap bersabar seperti daun yang kuning berjatuhan. Itulah gambarannya orang yang sakit, sabar gak mengeluh, dosanya berguguran. Melihat segala sesuatu ingat kepada Allah. Apalagi kemudian kalau lisannya sibuk zikrullah, menyebut-nyebut nama Allah, maka kita akan semakin terasa, jiwa kita akan semakin bersih, diri kita akan semakin ingat, senantiasa sadar bahwa Allah segala-galanya dalam hidup kita. Kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita renungkan. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah orang yang banyak zikir hatinya tenang. Hidup ini kalau gelisah zikirnya perlu ditanyakan. Gimana zikirnya? Kalau kurang wajar, kalau dia gelisah karena zikirnya perlu ditambah. Ada persoalan yang menempa kepada keluarga itu, tanyakan bagaimana zikirnya. Karena zikir, istighfar, menyebut Allah akan bisa menghilangkan seluruh persoalan dalam hidup kita. Begitu seterusnya. Kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah, mari kita jadilah orang yang bertakwa kepada Allah dengan tidak melupakan 3 hal tadi. Pertama, dengan sholat yang khusyuk. Yang kedua, dengan puasa. Yang ketiga, dengan zikrullah. Ini kebiasaan rutin kita. Dan mudah-mudahan diperdalam, ditajamkan pemahamannya, dirasakan dalam kehidupan nyata ini, sehingga kita akan menjadi pribadi yang luar biasa, pribadi yang mencapai derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sudah kita raih itu, Allah menyatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang mulia di antara kalian semua adalah mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, dan saya yakin kalau hati kita lurus ingin mencari ridha Allah dengan kalimat-kalimat yang didengarnya, diperhatikannya, insya Allah pemahaman kita akan semakin hari semakin mantap menuju kepada keyakinan diri, dan insya Allah kita akan menjadi pribadi yang luar biasa dunia akhirat, dan insya Allah itulah yang bisa kita raih. Terima kasih. Sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.